Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kami, mahasiswa UMS, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4F dari kelompok 14. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai materi pendidikan inklusif tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Anindya Putri, NIM 257, dan teman saya, Rizka Widya Anitasari, NIM 255. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian identifikasi dan asesmen ABK, tujuan identifikasi dan asesmen ABK, fungsi identifikasi dan asesmen ABK, hubungan identifikasi dengan asesmen ABK, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan identifikasi dan asesmen ABK. berikut penjelasan yang akan kami sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengertian identifikasi dan asesmen ABK. Pengertian identifikasi. Identifikasi merupakan proses mencari tahu, penjaringan, atau menemukan masalah atau gangguan pada anak dan deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Proses identifikasi dilakukan sejak dini, terkait dengan hambatan, gangguan, keunggulan anak atau potensi, minat, dan tingkat kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar segala gangguan dan keunggulan pada diri anak dapat ditangani dan diberikan layanan sebaik mungkin. Identifikasi dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan anak tersebut, yang sering bertemu dan bertatap muka secara langsung, seperti guru, teman, orang lain, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian asesmen. Asesmen adalah langkah untuk mengumpulkan data dan sejumlah informasi secara akurat atau berdasarkan fakta dalam bentuk apapun yang digunakan sebagai dasar dan acuan sebelum mengambil keputusan mengenai peserta didik terkait dengan proses pembelajaran, lingkungan sekolah, peraturan atau tata tertib sekolah, dan mengenai kurikulum yang berlaku. Asesmen merupakan proses untuk mengumpulkan informasi mengenai seorang anak yang akan dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi anak tersebut. Proses asesmen adalah aktivitas khusus untuk mengetahui gambaran umum dari gangguan maupun masalah pada seseorang, kemudian mendiagnosa gangguan tersebut. Hal ini dilakukan secara profesional. Materi selanjutnya yaitu tujuan identifikasi dan asesmen ABK. Tujuan identifikasi ABK. Proses identifikasi bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi terkait apakah seorang anak memiliki gangguan atau masalah dalam hal sosial, fisik, mental, intelektual, sensori neurologis, dan emosional yang menghambat proses pertumbuhan dan perkembangannya sehingga tidak sesuai dengan anak seusianya atau anak normal pada umumnya, di mana hasil dari identifikasi akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun dan merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari anak tersebut. Proses identifikasi cenderung bersifat sederhana, serta tujuannya lebih mengutamakan pada menemukan secara umum apakah seorang anak dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus atau tidak. Tujuan asesmen ABK. Tujuan diadakannya asesmen pada dasarnya yaitu untuk mencari data dan informasi yang relevan yang dijadikan pedoman dan acuan sebelum mengambil keputusan untuk tahap menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Tujuan adanya asesmen berhubungan dengan waktu pengadaannya. Proses asesmen dilakukan setelah proses identifikasi dan mengetahui bahwa anak tersebut yaitu anak berkebutuhan khusus setelah dilakukannya deteksi. Materi selanjutnya yaitu fungsi identifikasi dan asesmen ABK. Fungsi identifikasi ABK. Identifikasi ABK digunakan untuk 5 kebutuhan, antara lain penjaringan atau screening, pengalih tanganan atau referral, klasifikasi atau pengelompokan, merancang proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memantau perkembangan dan kemajuan proses belajar. Penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, sehingga tergolong dengan anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengalih tanganan atau referral.
berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan. Selanjutnya, anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Pertama, ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain atau tenaga profesional, dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu atau referral, seperti psikolog, dokter, ortopedagog, atau ahli PLB, dan atau terapis, baru kemudian ditangani oleh guru. Proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan disebut proses pengalihantanganan atau referral. Jika tenaga profesional tersebut tidak tersedia, dapat dimintakan bantuan ke tenaga lain yang ada, seperti guru pembimbing khusus atau guru PLB atau konselor. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Apabila berdasar pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya pengobatan, terapi, latihan-latihan khusus, dan sebagainya, maka guru tinggal mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi, guru tidak perlu mengobati dan atau memberi terapi, melainkan sekedar meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya akan membantu siswa dalam hal pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup kuat bahwa anak yang bersangkutan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pendidikan khusus. Kegiatan klasifikasi ini memilah-milah anak mana dengan kebutuhan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dan anak mana yang langsung dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Setiap jenis dari gradasi atau tingkat kelainan anak dengan kebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya yaitu pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau berarti, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan. Misalnya, apakah diagnosis yang kita buat tepat atau tidak? Program pembelajaran individual atau PPI yang kita susun sesuai atau tidak? Bimbingan belajar khusus yang kita berikan sesuai atau tidak? Dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi asesmen ABK. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan yang dimiliki ABK. Yang kedua, asesmen digunakan untuk mengelompokkan, merancang, dan menyusun program pembelajaran ABK. Menempatkan ABK sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, menentukan arah dan tujuan pendidikan ABK dengan memperhatikan tingkat kebutuhannya. Yang keempat, menggunakan dan mengembangkan program pembelajaran individual atau PPI. Dan yang terakhir yaitu merancang dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat, membentuk lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran yang berlangsung. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan identifikasi dengan asesmen ABK. Identifikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penjaringan, sedangkan asesmen diartikan sebagai proses penyaringan. Dikatakan sebagai proses penjaringan dikarenakan sifatnya masih sederhana, umum, dan kasar dalam mengamati dan menemukan suatu kasus. Nah, sedangkan penyaringan sudah bersifat kompleks, khusus, dan rinci dalam mendefinisikan sebuah data atau informasi hasil identifikasi. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan lainnya, yaitu proses identifikasi hanya menitikberatkan pada menemukan sebuah kasus terkait gangguan atau masalah pada diri anak, sedangkan asesmen menitikberatkan pada diagnosis. Pada proses asesmen, sudah dapat mengetahui apakah anak tersebut ABK atau bukan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan identifikasi dan asesmen ABK. Yang pertama, pelaksanaan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Target pengidentifikasian. Target atau sasaran dari proses pengidentifikasian anak berkebutuhan khusus yaitu semua anak yang berumur pre-sekolah dan umur sekolah dasar. Target pengidentifikasian anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus ialah 1. Anak-anak yang bersekolah pada suatu sekolah dasar. 2. Anak-anak yang baru mau memasuki suatu sekolah dasar. Ketiga, anak-anak yang tidak atau belum akan bersekolah. Yang keempat adalah anak yang dikeluarkan dari sekolah dasar sebab faktor akademiknya lemah. Nah, kemudian pelaksana identifikasi dapat dilaksanakan oleh orang tua, sang anak, guru kelas, dan atau tenaga ahli yang berkaitan untuk mengidentifikasi benar tidaknya seorang anak termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, kemudian alat identifikasi meliputi informasi mengenai jejak riwayat suatu proses perkembangan anak, informasi mengenai data orang tua atau wali anak, dan informasi mengenai profil gangguan atau kelainan anak. Selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus. Pertama, cara atau metode yang dapat digunakan ketika melakukan asesmen ialah 1. Observasi. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilaksanakan pada cara belajar anak, sikap atau perilaku yang nampak ketika anak sedang melakukan kegiatan belajar dan lain-lainnya. Kemudian evaluasi. Evaluasi ataupun tes hasil belajar dapat didapatkan melalui langkah memberinya tes di tiap bidang-bidang pengajaran. Selanjutnya adalah dengan wawancara. Dapat dilaksanakan dengan keluarga atau orang tua dan anak atau siswa. Nah, kemudian kita akan membahas teknik yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan data. Pertama, checklist. Checklist adalah pemberian tanda di beberapa bagian yang sudah ditentukan di pedoman yang cocok dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian skala nilai. Skala nilai ialah suatu format penilaian yang menuju kepada prestasi atau kemampuan belajar anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk atau format dari pelaporan hasil asesmen dapat berwujud 1. Grafik, 2. Data kuantitatif, dan 3. Data kualitatif. Nah, kemudian syarat dalam penentuan metode atau cara asesmen meliputi 1. Kolaborasi. Kolaborasi dilaksanakan secara bersama-sama, terutamanya dengan pengasuh anak. 2. Autentik, yaitu perilakunya nyata di dalam setting yang nyata pula. Ketiga, equity. Dapat mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. Yang keempat, konvergen. Sumber dari informasinya bermacam-macam atau beragam. Yang kelima, kongruen. Terdapat kesamaan tata cara yang diterapkan di dalam langkah pengembangan ataupun di tahap evaluasi. Yang terakhir, sensitivitas, yaitu mampu mencakup materi yang cukup bagi perencanaan sebuah keputusan. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.